Ibrani 12 ayat 1 dan 2 di situ mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan matamu, hatimu tertuju kepada Yesus Tuhan yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita pada kesempurnaan. Umat Tuhan, warga surga yang diberkati Tuhan, yang membuat kita tidak bisa berjalan maju, mengalami kemenangan, keberhasilan, kelegaan, itu karena ada beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bagaimana rahasianya kita bisa masuk dalam terobosan, mengalami kemenangan dan berhasil, dan kita mengalami kehidupan yang penuh kepastian? 3 hal yang perlu kita miliki untuk senantiasa kita bisa bebas dan lepas dari namanya beban dan dosa. Yang pertama, Petrus melihat Yesus berdiri di atas air. Dia melihat Yesus itu Tuhan. Awalnya murid-murid yang lain ketakutan karena akan celaka. Juga Petrus waktu itu di atas perahu mengalami kegoncangan. Petrus merubah pola pikir. Dari berpikir negatif, berpikir takut gagal, dia berpikir positif. Dia melihat Yesus dan dia tahu itu Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka. Petrus berkata, jika engkau Tuhan, sudah aku berjalan. Yesus berkata, berjalanlah di atas air. Petrus keluar dari gelombang badai, berjalan di atas air. Ini yang pertama yang harus kita miliki. Miliki pikiran surga, berpikir positif setiap hari. Pikiran-pikiran surgawi yang baik semua sedap didengar. Sebut kemenangan, keberhasilan datang dari Tuhan. Pikirkan itu. Yang kedua, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, maka Andreas datang mengambil Yesus dan memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dan berkata, ini ada 5 roti 2 ikan. Apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan? Tuhan Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan dan mengucap syukur, membagi-bagikan itu kepada 5.000 orang. Andreas masuk di alam mujizat. Dia tahu Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Pikiran alam mujizat itu harus ada pada kita setiap hari. Setiap hari miliki pikiran-pikiran mujizat. Setiap hari Tuhan akan lakukan mujizat buat kita. Masuk terus di alam mujizat itu setiap hari. Maka apa yang kau pikirkan itu yang akan kau alami. Yang ketiga, orang kusta melihat Yesus turun dari bukit. Dia tersungkur di kaki Tuhan, mengulurkan tangannya dan berkata, Tuhan, jika engkau mau, tahirkanlah aku. Maka Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, aku mau, engkau tahir. Sudah tahu yang ketiga adalah, orang kusta ini, dia meraih janji Tuhan. Dia berkata, jika engkau mau. Dan Tuhan mau beritahu kepada kita, dia mau. Tuhan mau kita diangkat, dipulihkan, diberkati. Tuhan mau kita mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, ya aku mau. Sekarang ini Tuhan mau kita menang, berhasil. Sekarang ini Tuhan Yesus mau Anda melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Karena itu, dengan 3 hal ini, kita pasti menanggalkan beban-beban dan dosa itu. Karena kehidupan kita hanya pada Yesus Kristus. Kehidupan kita terus berfokus kepada kehidupan yang penuh kemenangan dan kepastian. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan semua itu pada waktu dia tergantung di kayu salib dan berkata, sudah selesai. Warga surga, umat Tuhan yang diberkati Tuhan, maka demikianlah, kitalah umat pemenang. Kitalah yang menjadi gereja yang kuat di akhir zaman, menghadapi keadaan apapun. Menghadapi keadaan dunia yang sedang dilanda oleh COVID-19, engkau akan tenang dan diam. Karena kita senantiasa memiliki kehidupan yang pasti. Karena tertuju hidup dan hati pikiran kita kepada Yesus, memiliki pikiran surga alam mujizat, dan kita selalu meraih janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Selalu indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Karena itu, tetaplah kuat dan bertindak di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Pasti ada jawaban dan kepastian. Haleluya. Amin.